Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Kita kembali menyimak program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas, dan dengan sudut pandang yang luas. Kalau biasanya setiap Jumat pagi dari jam 7 sampai jam 8 kita ditemani oleh Bapak Suparto Wijoyo, tapi karena hari ini hari Jumat 16 Juli 2021 karena alasan kesehatan beliau masih belum bisa menemani kita semua. Tapi kami masih akan menghadirkan dua narasumber yang nanti akan berbincang tentang makna berkurban di masa penuh pembatasan bersama dengan Ibu Profesor Sri Panca Madyawati selaku Wakil Direktur 2 Sekolah Pasca Sarjana UNER dan Bapak Hasan Ubaidillah selaku Sekretaris MUI Jawa Timur. Sahabat Jawa Timur, untuk program Perspektif ini, seperti biasanya juga kami siarkan secara serentak di LPPL Jawa Timur, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, RSP Radio Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Ya, mudah-mudahan pagi hari ini Anda masih diberikan kesehatan, karena bagaimanapun juga pada masa pemberlakuan PPKM darurat, banyak hal yang harus lebih kita perhatikan, lebih kita intensifkan apa yang menjadi hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Dan sekali lagi, sahabat Jawa Timur, dalam Perspektif kali ini kita akan membahas tentang makna berkurban di masa penuh pembatasan. Dan saat ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Sri Panca Madyawati. Waalaikumsalam, Mas Ilham. Iya, terima kasih Ibu. Enjang, selamat pagi. Pagi-pagi sudah kami todong ya untuk menghabiskan waktu 1 jamnya untuk Enjang juga untuk bersama kami. Ini sehat selalu. Iya, apa kabar Ibu? Baik, baik ya. Sehat. Oke. Selain ada Ibu Profesor Sri Panca Madyawati, ada Bapak Hasan Ubaidillah, Sekretaris MUI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabarnya bagaimana ini Pak Hasan pagi hari ini? Alhamdulillah, baik-baik ini. Lagi di Masjid Al-Akbar sekarang ini. Oke, Gus Ubed ya. Ini panggilan akrabnya Gus Ubed, baik. Iya. Mohon maaf ini ke Gus Ubed, saya ke Ibu Sri Panca Madyawati dulu ya. Ya. Oke, baik. Ibu Sri, ini kan tema kita pada pagi hari ini adalah makna berkurban di masa penuh pembatasan. Nah, gini, makna Idul Adha pada saat ini saya yakin itu menyentuh banyak lini atau tatanan kehidupan, baik itu sosial, kemudian ekonomi, ya, dan masih banyak lagi. Sosial mungkin kita juga akhirnya lebih intensif berkomunikasi dengan keluarga, tapi justru agak takut berkomunikasi dengan tetangga, sehingga kita agak jarang ya berinteraksi. Tetapi pada saat ini kita juga sangat membutuhkan uluran bantuan sih sebenarnya, karena ada beberapa dampak yang kita rasakan khususnya terhadap penghasilan. Nah, secara global saja, makna Idul Adha pada saat ini bagaimana Ibu menyikapi tentang hal ini? Terima kasih
Mas Ilham ya. Iya, betul. Mas Ilham ya. Matur nuwun, saya diundang ini untuk berbincang-bincang pada acara perspektif dengan Gus Ubed ini yang kita sudah pernah bertemu ya, Gus di pasca. Ini saya juga belajar ini kalau tentang keilmuan di MUI saya belajar dengan Gus Ubed, tetapi di perspektif saya sebagai seorang dokter hewan itu untuk Hari Raya Kurban ini memang sangat bermakna. Artinya ini tidak bagi dokter hewan saja, tetapi untuk umat Muslim, umat Islam ini merupakan suatu momen yang penting untuk kita berserah diri, kita bertakwa, menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah yang Maha Esa, gitu ya. Nah, untuk itu kalau kita lihat dari perspektif dokter hewan, gitu ya, makna berkurban itu kita melihat ada 3 kata kunci yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama hewan kurban itu sendiri, kemudian yang kedua penerapan animal welfare atau kesejahteraan hewan, di mana hewan yang akan dikorbankan itu harus kita perlakukan dengan secara manusiawi, perikehewanan gitu ya, harus melakukan secara perikehewanan. Kemudian yang ketiga kata kuncinya adalah asuh dan toyib. Nah, akan saya jelaskan bagaimana hewan korban yang dipersiapkan untuk menjadi hewan yang akan kita sembelih, yang kita potong ya, itu adalah yang sudah memenuhi syariat Islam, yaitu sehat, kemudian umurnya sudah akil balik atau kalau istilahnya adalah dewasa kelamin. Kalau pada kerbau atau pada sapi itu 2 tahun, kalau pada domba dan kambing itu umur 1 tahun, yang ditandai dengan melihat pergantian gigi, ya, gigi susu yang ada pada bagian depan dari giginya itu untuk bisa melihat perkiraan umur dari hewan. Yang kedua animal welfare. Ya. Jadi untuk penerapan animal welfare ini adalah ada 5 prinsip yang perlu ditekankan. Meskipun hewan kurban itu nantinya juga akan disembelih gitu ya, tetapi kita harus memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi 5 prinsip keserawan atau kesejahteraan hewan itu adalah yang pertama, hewan korban itu harus bebas dari rasa lapar, rasa haus, dan malnutrisi atau kekurangan gizi. Kemudian yang kedua, hewan kurban itu harus bebas dari rasa tidak nyaman secara fisik maupun kondisi yang suhu udara yang misalnya panas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, hewan kurban itu bebas dari rasa sakit, cedera maupun penyakit. Yang keempat, hewan kurban itu harus bebas dari rasa takut dan tertekan. Dan yang kelima, hewan kurban itu bisa menampilkan perilaku alaminya. Jadi 5 hal ini perlu diperhatikan pada saat kita memperlakukan hewan kurban. Jadi mulai dari awal pengambilan hewan kurban itu, proses pengangkutan juga harus diperhatikan, tidak boleh overload gitu ya. Kemudian cara menaikkan dan menurunkan hewan kurban jangan dipaksa. Jadi ini kan akan bisa menimbulkan stres pada hewan itu. Kemudian juga pemberian pakan dan minum yang cukup ya. Sehingga pada saat proses pemotongan itu pada kondisi yang benar-benar sehat, sehingga akan menghasilkan yang ketiga tadi adalah asuh dan toyib. Asuh itu adanya mendapatkan produk hewan, dalam hal ini adalah daging yang asuh itu aman, kemudian sehat, utuh dan halal. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga toyib. Toyib artinya baik. Jadi kalau yang dimaksud aman di sini adalah daging itu adalah
aman dari bahan-bahan kimia, obat-obatan gitu, sehingga terhindar dari penyakit ya untuk manusia. Yang sehat artinya memang berasal dari hewan yang sehat, sehingga mempunyai nilai gizi yang tinggi. Kemudian utuh, gitu ya. Utuh itu artinya tidak tercampur dengan bagian-bagian lain dari hewan yang lain, ya. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu itu tercampur dengan daging babi dan sebagainya, ini tidak diperkenankan seperti itu. Kemudian halal itu artinya berarti proses pemotongan oleh juleha. Juleha itu juru sembelih halal yang memang bersertifikat dan mempunyai dia menjalankan proses pemotongan ini melalui syariah agama Islam, sehingga akan mendapatkan produk hewan yang benar-benar halal, thayyib, ya, dan aman untuk dikonsumsi. Oke, baik. Itu dulu ya yang kita baik. Ibu Sri Panca, terima kasih. Ini dilihat dari sudut pandang karena Ibu Sri Panca ini juga aktif sebagai dokter hewan. Ini baru tahu saya, mohon maaf Ibu ya. Tapi nanti kita lanjutkan kembali. Saya coba ke Gus Ubed dulu. Saya bergeser ke Gus Ubed. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini secara global saja. Bagaimana Gus Ubed menyikapi tentang makna kurban di tengah pembatasan untuk saat ini, karena tentunya ada perbedaan-perbedaan yang begitu nyata gitu ya ketika kita merayakan kurban sebelum pandemi atau pada saat pandemi. Silakan Gus Ubed. Masih mute? Masih mute. Tidak terdengar. Nah, ini sudah. Dengar nggih. Nggih, sampun. Silakan Gus. Matur suwun Mas Ilham, Prof. Sri Panca yang saya muliakan. Jadi memang situasi saat ini memang mengharuskan kita untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan tentunya berdasarkan peraturan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Maka di dalam merayakan Idul Adha atau Idul Kurban, tentunya kita harus tetap menggunakan tata cara yang telah dilakukan atau telah di-guidance-kan ya oleh pemerintah. Memang tidak mudah kita untuk melakukan itu, tapi begini, secara syariat ya, bahwa perintah untuk kurban itu tertera dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi sungguh aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad. Fasholli, maka sholatlah, li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, jadi dan berkurbanlah. Para ulama menghukumi kurban itu merupakan sunnah muakkah. Jadi kurban itu adalah hewan yang dikorbankan, atau dalam bahasa lainnya, dalam bahasa fikihnya namanya udhiyah. Jadi itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Dalam sebuah riwayat hadis atau Broni dan riwayat-riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man lahu sa'a falam yudhi lam yaqraba musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rizki tapi dia tidak berkorban, tidak berkurban, nah, di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, maka jangan mendekati tempat sholatku. Begitu kata Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sekali lagi, ini para ulama sepakat bahwa hukum melakukan kurban adalah sunnah muakkadah. Sedangkan memelihara jiwa, menjaga kesehatan, memelihara kita dari bahaya-bahaya yang ada, itu merupakan kewajiban atau khifdun nafas, memelihara jiwa. Maka dalam konteks pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir saat ini, apalagi kasusnya sampai saat ini itu masih menunjukkan tren yang naik,
Maka tentunya keterbatasan-keterbatasan atau melakukan peringatan Idul Adha atau Idul Kurban, baik itu melaksanakan sholat Idul Adha maupun melakukan penyembelihan, tentunya harus diperhatikan ya tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. MUI, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur maupun pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur itu memberikan himbauan-himbauan, memberikan tuntunan-tuntunan agar kita di samping bisa melaksanakan kesunahan untuk sholat Idul Adha maupun melaksanakan kurban dengan detail. Misalnya di zona merah, maka ya sholat Idul Adha itu dilakukan di rumah masing-masing dengan keluarga inti. Sedangkan penyembelihannya itu dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, tidak bergerombol. Kan hari tasyrik di samping tanggal 10 Zulhijjah masih ada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Maka tidak sekaligus dipotong pada tanggal 10 Zulhijjah, tapi bisa tanggal 11-nya, bisa tanggal 12-nya, bisa tanggal 13-nya. Jadi seperti itu, sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Kemudian pendistribusiannya juga bisa efektif dengan tata cara yang telah dianjurkan pemerintah. Kalau pemerintah kan memang disarankan untuk ke RPH, rumah potong hewan. Di sinilah yang kemudian antara realitas sosial masa pandemik, kemudian dalam kita melaksanakan ajaran dan tuntunan agama, itu harus berseiring, harus senafas. Di samping kita bisa menjaga hifdun nafas, menjaga jiwa kita dari bahaya COVID-19, juga kita bisa melaksanakan ibadah sunnah muakkad berupa sholat Idul Adha dan melakukan penyembelihan dengan tetap mempertahankan dan memperhatikan serta mempedomani protokol kesehatan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada pertentangan di sini, asalkan kita bisa menyikapinya secara bijak. Itu kita perlu pahami bersama. Begitu Mas Ilham. Iya, Gus Ubed. Ini kan tentu pasti ada perbedaan dong. Mungkin dari sisi jumlah saja, mungkin bagi mereka yang melakukan pemotongan hewan, misalnya secara tradisional tidak dilakukan di RPH, tapi di mungkin sekitar masjid atau musola atau surau di beberapa tempat begitu ya. Nah, ini idealnya jumlahnya berapa atau bagaimana? Mungkin teknis pelaksanaannya seperti apa? Kalau bermasker pastilah, terus mencegah kerumunan ini yang agak susah diterapkan sebenarnya karena mungkin banyak yang melihat atau bagaimana, apalagi saat pembagian dan sebagainya. Mungkin seperti apa bisa disampaikan? Jadi itu merupakan kesadaran kita ya. Kita harus tetap melakukan koordinasi dengan Satgas Covid. Ini kan PPKM darurat ini tetap berdasarkan mikro, artinya pembatasan kegiatan masyarakat ini tetap berskala mikro, artinya berbasis RT RW. Maka di sini perlu adanya komunikasi dengan pihak RT, pihak RW dan tokoh masyarakat setempat. Memang kalau kita memperhatikan tradisi dan kebiasaan di masyarakat, tidak bisa dihindarkan bahwa kerumunan itu akan menjadi potensi yang luar biasa untuk persebaran COVID serta kesadaran masyarakat. Maka tentunya di sini butuh komunikasi yang terus-menerus dan intensif antara panitia korban baik di masjid, surau maupun pihak tokoh-tokoh masyarakat beserta aparat setempat, terutama Satgas Covid di kawasan tersebut. Maka kalau memang ini dilakukan secara komunikatif, insya Allah itu bisa diatasi. Tapi ingat, sekali lagi jangan represif lah. Saya itu kalau lihat tayangan-tayangan di televisi yang penegakan aturan kesehatan atau protokol kesehatan oleh aparat dilakukan secara represif, itu saya tidak sependapat dan sangat tidak setuju. Karena apa? Karena masyarakat kita itu butuh untuk dilakukan edukasi dengan persuasif. Jadi edukasi dengan persuasif itu saya kira lebih mengena daripada kita melakukan tindakan-tindakan represif yang itu tidak simpatik kemudian. Maka disinilah peran tokoh agama, peran tokoh masyarakat, peran kita semuanya itu menjadi sangat penting. Bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan situasi pandemik saat ini yang trennya terus menaik ya, dan masih belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Dan tentunya kalau masyarakat bisa
dilakukan komunikasi dan pendekatan secara persuasif, insya Allah mereka akan patuh kok, insya Allah mereka akan sadar. Baik. Itu saya kira. Iya, Gus Ubed, ini juga mungkin termasuk bagi mereka tidak hanya pada saat pemotongan hewan kurban, tapi juga saat pembagian. Nah, saat pembagian itu beberapa tahun sebelum adanya pandemi, itu ada yang menggunakan sistem kupon sebenarnya. Jadi masyarakat yang berhak menerima daging kurban ini diberi kupon, kemudian antri untuk mendapatkan daging di masjid atau di mana. Tapi mungkin tahun 2020 ini sudah mulai agak ditinggalkan begitu ya, dengan kata lain teknisnya adalah door to door. Nah, untuk tahun ini apakah juga sama atau bagaimana yang lebih efektif begitu, Gus Ubed? Saya beberapa kali mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi baik di Gerahadi maupun di Masjid Nasional Al-Akbar. Maka memang ada saran dan juga petunjuk yang bisa kita pedomani bersama, bahwa ketika panitia Idul Kurban baik yang dilakukan di masjid maupun suro, itu alangkah lebih baiknya bekerja sama dengan jamaah tahlil, bekerja sama dengan RT setempat untuk mendistribusikan hal itu, sehingga ya kan jamaah tahlil sudah terdata, kemudian warga di RT itu kan sudah terdata, kakaknya berapa, jumlahnya berapa, agar tidak overlapping, maka itu bisa dilakukan. Door to door boleh tetap dilakukan, tapi kemudian ya apakah tenaganya mencukupi, kan seperti itu. Tapi memang berbasis RT maupun jamaah tahlil, jamaah yasin tahlil di tempat tersebut saya kira juga bisa dilakukan. Maka mana yang mungkin bisa lebih dijangkau untuk kita lakukan? Boleh kita melakukan door to door, artinya panitia mendatangi rumah masing-masing warga untuk mendistribusikan daging tersebut, atau kalau banyak misalnya di Masjid Al-Akbar misalnya di sini, itu kerjasamanya dengan RT RW maupun dengan kelompok-kelompok jamaah yasin, jamaah tahlil, sehingga tanggung jawabnya itu kemudian diserahkan kepada RT setempat maupun koordinator di jamaah yasin tahlil. Tapi nama-nama yang ada itu sudah jelas dan kita bisa menerima itu terlebih dahulu, sehingga memang distribusinya tidak overlapping dan itu bisa kita pantau secara komprehensif. Itu yang bisa dilakukan. Door to door juga sangat mungkin dilakukan dalam konteks ini. Baik, terima kasih Gus Ubed. Saya coba beralih ke Ibu Sri Panca kembali. Ibu Sri Panca masih bersama kami? Iya, Ibu. Siap. Nah, Ibu bisa disebutkan ciri-ciri hewan kurban yang sehat itu seperti apa? Kadang-kadang sebagai pembeli kita itu agak tersilau ya, tersilap begitu ketika melihat ciri-ciri hewan kurban yang sehat. Sekilas itu sudah kelihatan sehat, misalnya bulunya putih mulus ya, atau mungkin lincah dan sebagainya. Tapi ketika disembelih ada organnya yang ternyata agak rusak begitu ya. Nah, mungkin bisa disebutkan ciri-ciri hewan kurban yang sehat. Ini mungkin bisa jadi pedoman bagi mereka yang membeli, karena nggak mungkin dong kita perhatikan detail dalam-dalamnya dan sebagainya. Kemudian apa Bu yang harus kita lakukan pada saat pemotongan agar kita itu tetap higienis dengan menerapkan prokes yang jelas? Silakan Bu. Terima kasih Mas Ilham. Ya, jadi memang sejak tahun 2020 itu kita kan sudah masa pandemi, maka dari Direktorat Jenderal Peternakan itu mengeluarkan surat edaran tentang penjaminan penyediaan produk hewan yang asuh tadi di masa pandemi. Jadi memang bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan pada saat menjalankan kurban. Jadi pelaksanaan kegiatan kurban ini. Jadi sudah ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi bisa melalui tadi sudah dijelaskan oleh Gus Ubed, melalui masjid-masjid, tetapi diatur dengan prokes yang ketat ya, mulai dari awal itu screening kesehatan bagi panitia, kemudian jaga jaraknya, kemudian peralatan-peralatan atau APD yang sudah disiapkan untuk proses pemotongan, kemudian
proses pendistribusian pendistribusian daging itu juga bisa dijalankan. Yang lebih aman adalah door to door tadi. Kemudian yang kedua di situ adalah kalau kita melihat tidak semuanya kita menggunakan masjid, tetapi bisa juga melalui RPH yang bisa kita lakukan untuk proses pemotongan. Jadi untuk juga menghindari kerumunan massa atau membatasi jumlah orang-orang yang bekerja untuk menjalankan proses pemotongan ini. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi tentang bagaimana kita melakukan pembelian hewan kurban yang sehat, gitu ya. Jadi syarat-syaratnya atau dasar-dasar kita memilih hewan kurban itu yang pertama adalah tadi harus kita lihat sudah benar-benar sudah dewasa kelamin atau tidak, umurnya itu sudah minimal 2 tahun atau tidak. Itu dengan melihat pergantian gigi susunya. Di gigi serinya itu akan berganti, ada yang 2, kalau misalnya ada 2 yang berganti besar ukurannya, itu berarti sudah umur kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Kemudian yang kalau di sebelah-sebelahnya juga sudah ada pergantian gigi yang menjadi lebih besar dari gigi seri yang awal, itu berarti antara sekitar 3 sampai 4 tahun. Begitu kita melihat. Jadi kita tidak untuk melihat benar apa tidak ini, meskipun badannya besar tetapi kalau belum poel, istilahnya poel, belum ganti giginya, pergantian gigi, berarti itu belum dewasa kelamin, belum memenuhi syariat Islam untuk dipotong. Kemudian yang kedua, bentuk tubuhnya. Jadi memang serasi kakinya, badannya, kemudian kulitnya, bulunya itu terlihat. Kalau hewan sehat itu matanya juga bersinar, bulunya klimis gitu ya, nggak jegrik-jegrik. Kalau biasanya kalau kita lihat cacingan itu bulunya mesti kering ya, badannya kering, kusam, kemudian jegrik-jegrik gitu ya. Apa yang jegrik-jegrik itu? Berdiri-berdiri bulunya itu. Kemudian makanya pada saat kita melakukan pemotongan, sebelum kita melakukan pemotongan itu ada pemeriksaan, namanya pemeriksaan antemortem, pemeriksaan sebelum hewan itu dipotong. Ya, jadi melihat kondisi fisiknya. Memang kita tidak bisa melihat meskipun kondisi fisiknya bagus, ternyata setelah dipotong ada hal-hal yang tidak aman, misalnya pada paru-parunya itu ternyata ada gelembung-gelembung ya. Gelembung-gelembung itu bisa disebabkan karena itu tuberkulosis. Jadi ada TBC pada pada paru-parunya, atau pada hatinya juga warnanya itu tidak warna merah tua gitu, tetapi ada warnanya tidak merata. Harusnya kalau normal itu warnanya merah tua, kemudian bentuknya itu tajam gitu ya. Misalnya pada bagian pinggir-pinggirnya itu bentuknya tajam. Tetapi kalau sudah ada kelainan itu akan terjadi pembesaran, pembengkakan. Jadi bentuknya sudah tidak normal lagi. Itu kalau sudah disembelih, kemudian dilakukan pemeriksaan namanya postmortem, pemeriksaan setelah dipotong gitu. Baik. Jadi kalau dari luar itu ya cuma dilihat kondisi fisiknya, badannya, matanya gitu ya, secara fisik memang bagus, sehat, itu bisa dan diutamakan adalah sudah poel tadi, sudah dewasa kelamin. Oke. Itu yang Baik, Ibu Sri Panca, terima kasih sudah menjelaskan mengenai ciri-ciri hewan kurban yang sehat seperti apa. Jadi untuk Anda yang jangan asal beli gitu ya. Kelihatannya memang kalau yang hewan kurban yang ada yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu kan biasanya memang tampaknya gede-gede gitu ya, sehat-sehat dan sebagainya. Nah, ini secara spesifik harus kita perhatikan lagi seperti apa. Baik,
Untuk Gus Ubed dan juga Ibu Sri Panca nanti akan kita lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini. Untuk sahabat semuanya yang ingin bertanya, silakan ya. Atau mungkin juga ingin memberikan tanggapan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, makna berkurban di masa penuh pembatasan. Silakan Anda bisa interaktif di 031 8961514 atau melalui WhatsApp di 0811 309 1009. Pertanyaan yang disampaikan via Zoom, via Facebook, dan juga media sosial lainnya juga masih akan kami tampung dan nanti akan kita sampaikan kepada dua narasumber kami pagi hari ini. Kami segera kembali. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer.
Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline, seperti mengkonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5, yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Ya, sahabat, masih bersama dengan Gus Ubed dan juga Ibu Sri Panja pagi hari ini menyoal tentang makna kurban di tengah pembatasan begitu ya, di masa penuh pembatasan. Baik, saya coba ke Gus Ubed.
Gus Ubed masih bersama kami? Gus Ubed? Monggo. Iya, Gus Ubed. Ini saya coba kita beralih ke teknis pelaksanaan sholat Id, karena kan ada surat edaran yang saat ini ada beberapa item yang tentunya berbeda ya ketika kita melaksanakan sholat Id sebelum pandemi dan saat pandemi saat ini. Nah, ini bagaimana menyikapi hal ini terkait dengan surat edaran? Ada yang mengatakan bahwa pasti dong ini bedanya itu lebih diperketat karena menerapkan protokol kesehatan ini lebih ditingkatkan lagi begitu. Nah, seperti apa ini Gus Ubed menyikapinya? Yang jelas ketika kita mengacu kepada edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam ini Kementerian Dalam Negeri, maupun SK yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Wali Kota Surabaya, kalau di Surabaya, atau di Kabupaten Sidoarjo mungkin ada SK dari Bupati, itu mengacu kepada SK Mendagri, edaran Mendagri yang mengatakan bahwa tidak diperkenankan atau pelaksanaan sholat Idul Adha selama pandemik ini ditiadakan. Kalau sudah bermakna ditiadakan, maka penyelenggaraan sholat Idul Adha yang dilakukan di masjid secara berjamaah yaitu ditiadakan. Tapi di sini kemudian ada beberapa tawaran-tawaran yang dilakukan oleh masyarakat. Karena tentunya tidak semua daerah itu zonanya hitam atau merah. Misalnya di pelosok-pelosok desa atau di tempat-tempat yang zonanya hijau. Nah, tentunya itu ada pengecualian walaupun di surat edaran itu tidak ada pengecualian. Di sini kemudian kita harus arif dalam menyikapi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilakukan di kawasan-kawasan yang relatif terkendali penyebaran COVID-nya, itu tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Tapi sekali lagi, apabila kita mengacu kepada aturan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilakukan secara berjamaah, itu memang ditiadakan. Ini yang perlu digarisbawahi. Tapi walaupun banyak masyarakat ya yang menawar hal ini, tentunya protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat itu sangat penting untuk dilakukan. Tapi kemarin ada dialog musyawarah antara Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta ulama-ulama se-Indonesia melalui daring, perwakilan dari ormas-ormas, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis dan lain-lain. Itu memang ada kesepakatan bersama bahwa untuk menjaga khifdun nafas, memelihara jiwa, sebaiknya sholat Idul Adha dilakukan dengan keluarga inti di rumah masing-masing. Toh itu pun hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan memelihara jiwa hukumnya adalah wajib bagi setiap orang. Nah, inilah yang kemudian terjadi paradok dan tentunya dilematis. Di samping kita itu ya syiar agama untuk melaksanakan Idul Adha itu tetap ingin kita lakukan, tapi di satu sisi kondisi yang belum memungkinkan. Tentunya ini harus menjadi pemahaman dan pertimbangan kita bersama. Berarti sebenarnya untuk sholat Idul Adha secara berjamaah masih ada kemungkinan diizinkan kalau itu ada di zona hijau atau zona aman. Begitu ya Gus Ubed ya? Kalau di aturan pemerintah tidak ada peluang untuk itu. Tidak ada malah ya? Itu hanya ya ada edaran-edaran yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia maupun organisasi kemasyarakatan semisal Nahdlatul Ulama, itu masih ada peluang untuk itu dengan mempertimbangkan kondisi di daerah masing-masing. Tapi kalau Ormas Muhammadiyah itu secara resmi kan meniadakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Jadi memang interpretasinya
masing-masing tokoh agama maupun ormas itu berbeda dalam menyikapi edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, dengan kata lain bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha untuk tahun ini itu sesuai dengan surat edaran dilakukan di rumah masing-masing dengan keluarga inti. Baik. Iya, nah ini juga perlu disampaikan juga ini Gus Ubed ya, pelaksanaan sholat Id di rumah dengan berjamaah di masjid itu kan kalau itu sulnya rasanya itu agak beda juga ya kan. Kalau rame-rame di masjid itu gimana gitu kan? Ini kan setahun sekali gitu loh, iya kan? Iya. Tapi ketika dilaksanakan di rumah itu mungkin tingkat saya menyebut tingkat kedekatan kita pada Tuhan memang tidak kita nggak tahu ya. Cuman kesan syiarnya itu lebih kelihatan kalau dilaksanakan secara terbuka gitu ya di masjid dan sebagainya. Mungkin ada tanggapan mungkin yang bisa dilakukan ketika sholat berjamaah secara inti di keluarga itu mungkin seperti apa, teknisnya kayak apa, dan kesan-kesannya syiarnya seperti apa. Ini mungkin bisa disampaikan ini Gus Ubed. Gimana sih? Saya kok agak aneh ya. Kalau kondisinya normal, ya tidak masalah dilakukan secara berjamaah, dan itu memang merupakan syiar tahunan lah. Contoh yang sederhana perbandingannya begini, ya. Di Arab Saudi saat ini kan sudah musim haji. Artinya secara syiar tiap tahun umat Islam berbondong-bondong menuju ke Tanah Suci itu kurang lebih 4 juta orang. Tapi karena masa pandemi itu hanya dibatasi untuk warga Arab Saudi saja, yang itu mungkin tidak lebih dari 10.000 jamaah. Nah, sama dengan kita, dengan melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, ya kesannya memang aneh. Yang menjadi khotib Idul Adha siapa, imamnya siapa, kan begitu kan? Kemudian jamaahnya keluarga inti berapa? Memang kesannya memang aneh karena memang tidak pernah kita lakukan. Sekali lagi, ini adalah ibadah yang hukumnya sunnah muakkadah. Sehingga tidak bisa kemudian kita mempertaruhkan kewajiban kita untuk menjaga jiwa, hifdzun nafas. Maka di sini tentu walaupun aneh ya, walaupun itu tidak biasa kita lakukan, karena memang situasi menuntut keadaan seperti ini, maka tentu itu harus kita lakukan. Tapi ingat sekali lagi, ada beberapa petunjuk dari surat edaran yang dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur itu ya, ketika zonanya merah itu tidak boleh secara mutlak dilakukan secara berjamaah di masjid. Tapi kalau kondisi daerah tersebut itu aman, zonanya zona hijau, maka memungkinkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Nah, ini tentu yang bisa menilai, yang bisa melakukan kajian atau melihat situasi adalah orang setempat yang tinggal di kawasan itu, yang tentunya berdasarkan koordinasi dengan pemerintah setempat, khususnya Satgas COVID di daerah tersebut. Jadi seperti itu Mas Ilham. Baik, ini ada satu pertanyaan yang sekalian saja ini ditujukan pada Gus Ubed ya, dari Inekeworo, bagaimana agar kita tetap bisa nyaman dan khusyuk saat sholat Idul Adha yang dilakukan di dalam keluarga inti. Nah, ini tadi sempat disinggung ya, Gus Ubed ya. Mungkin bisa langsung diberi garis besarnya saja. Silakan. Kekhusyuan itu berbanding terbalik dengan syiar. Kalau khusyuk itu adalah bahasa hati, bagaimana kita bisa takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di tengah keramaian, belum tentu kita bisa sekhusyuk ketika kita di tempat yang sepi. Maka di sini kalau kita bicara kekhusyuan, kekhidmatan, justru apabila ibadah itu dilakukan dalam situasi yang seperti ini, maka tingkat kekhusyuan kita bisa lebih tinggi. Apalagi kemudian dilakukan dengan keluarga inti. Khidmah, khusyuk di dalam merenungi berbagai macam kejadian, itu bisa muncul ketika kita menghayati benar ibadah Idul Adha yang kita lakukan bersama keluarga inti. Lain misalnya, kita bersama-sama melakukan ibadah Idul Adha, sholat Idul Adha di lapangan maupun di masjid dengan banyak orang. Mungkin situasinya panas, kemudian desak-desakan, malah itu kekhusyuan tidak terjadi di sana, cuma syiarnya kelihatan meriah begitu. Maka bedakan antara syiar yang ingin ditampilkan dengan khusyuk yang dirasakan di dalam hati kita. Ini penting untuk dipahami bersama, Mas Ilham. Iya. Baik, terima kasih Gus Ubed untuk Inneke Woro, mudah-mudahan jelas. Saya beralih ke Ibu Sri Panca. Ini ada pertanyaan, tapi sebelum saya sebutkan pertanyaannya, ini ada statement dari Ibu Yulia yang ada di Gedangan, mengatakan berkurban untuk berbagi saat pandemi menurut saya tetap dilakukan dengan tetap menjalankan prokes 3M. Saat sholat Id, saat penyembelihan hewan kurban, dan saat pembagian dagingnya. Semoga melalui Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi ini bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita pada Allah SWT, dan semakin meningkatkan hubungan baik kita pada sesama dengan semakin tingginya nilai kepedulian dan empati pada sesama, apalagi dengan melihat kondisi saat ini banyak warga yang memerlukan bantuan. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Ibu Sri Panca? Iya, ini ada satu pertanyaan melalui Twitter dari @didipras. Nah, gini Bu, di setiap daerah itu kan tidak semua mempunyai RPH, rumah potong hewan. Nah, kebijakannya kalau misalnya untuk daerah yang tidak punya RPH ini, apakah mau nggak mau kan berarti menyembelih hewan kurban secara tradisional ya. Nah, seperti apa ini menyikapi dalam hal ini, Bu? Ya, jadi terima kasih masukan atau pertanyaannya ya. Jadi kalau memang itu salah satu alternatif memang kita untuk menghindari kondisi yang tidak kita inginkan pada saat pandemi COVID ini, memang mengurangi massa gitu ya, mengurangi jumlah orang yang bekerja gitu. Itu yang baik di RPH. Tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Gus Ubed bahwa bila kita menjalankan atau memotong hewan kurban itu bisa juga dilaksanakan di masjid-masjid, di tempat perumahan, tetapi juga diperhatikan protokol kesehatan yang ketat dengan mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan oleh di Direktorat Jenderal Peternakan, yang pastinya ada kerjasama antara Dinas Peternakan, kemudian Pemkab, kemudian RT RW setempat, dan takmir masjid. Sehingga aturan-aturan itu tentunya sudah di breakdown sampai ke bawah, bagaimana proses pemotongan hewan kurban itu yang aman bagi kita ya sebagai panitia yang melaksanakan kurban, maupun pada hewan yang kita lakukan untuk dilakukan pemotongan kurban. Jadi semua itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Artinya tidak seperti waktu-waktu yang lalu gitu ya. Jadi jumlah pemotongan dibatasi, kemudian jumlah panitia juga dibatasi, kemudian APD juga disiapkan dengan sesuai dengan standar yang ditentukan. Gitu. Oke, baik. Oke, jadi intinya kalau misalnya ada suatu daerah yang memang tidak mempunyai RPH, itu berarti memang pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilaksanakan di surau, musola, masjid sekitar, tapi mengikuti standar operasional yang sudah ditentukan ya Bu ya. Tentunya protokol kesehatan yang ketat, dan ini juga harus diperhatikan oleh mereka yang bertugas melakukan itu. Baik, Ibu yang terakhir yang ingin disampaikan silakan sebelum saya bergeser ke Gus Ubed.
Silakan Bu, apa yang sebagai closing statement-nya? Jadi kalau kita memang pada kondisi yang pandemi saat ini yang kasusnya sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat setiap di perumahan saya saja setiap hari, setiap pagi itu pasti ada pengumuman dari masjid, ada yang meninggal dan seterusnya. Jadi pada kondisi pandemi seperti ini, pada saat kita juga harus melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, kita juga harus melakukan kurban. Ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita bisa bertawadhu. Artinya kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan kita bisa melakukan kurban ini terutama adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang pada saat ini terpuruk ya, secara ekonomi itu sangat terpuruk, sehingga kita bisa saling membantu, saling berbagi kepada para saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke, baik Ibu. Oke, sementara ke Gus Ubed. Gus Ubed, ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Silakan. Iya. Gus Ubed, suaranya masih belum masuk? Iya. Baik, Matur Sun, Mas Ilham. Silakan. Pertama, kita harus mengedepankan bagaimana kita itu memelihara jiwa, hifdzun nafas, karena itu merupakan maqasidus syariah. Setelah hifdzuddin adalah hifdzun nafas, bagaimana kita memelihara jiwa kita, tentunya dari bahaya-bahaya yang bisa mengancam jiwa kita. Itu ditempatkan pada posisi pertama, pada posisi utama dan posisi teratas. Maka apabila kita menginginkan untuk tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain, misalnya Idul Kurban, sholat Idul Adha maupun berkorban, tentunya tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan hifdzun nafas, memelihara jiwa. Untuk itu, himbauan, aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, itu hendaklah kita patuhi bersama, sehingga Indonesia bisa segera terlepas dari badai pandemi COVID-19 ini dan kita bisa hidup normal kembali sebagaimana layaknya sebelum ada COVID ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membebaskan bangsa ini dari wabah virus COVID-19 dengan kita tetap senantiasa mengikuti anjuran pemerintah serta mengedepankan yang namanya hifdzun nafas, memelihara jiwa. Saya kira seperti itu dalam menyikapi situasi saat ini. Baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus Ubed sudah menyempatkan waktunya, juga Ibu Sri Panca. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.